Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya kita masih bisa menghirup udara pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kita selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang semua harus kita syukuri. Dan yang paling utama sekali nikmat al-iman. InsyaAllah pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam maddah Tauhid. Hari ini kita membahas tentang atharul ma'siyati 'alal iman. Pengaruh buruk perbuatan dosa terhadap keimanan. Sering kita mengucapkan kalimat al-maksiyat, ya, maksiat. Sering kita ucapkan. Apa itu maksiat? Ya, dalam buku disebutkan hiya khilafut ta'ati sawa'un kana tarkan li amrin aw irtikaban li nahyin. Yaitu khilafut ta'ah. Kebalikan daripada ketaatan. Sawa'un kana tarkan li amrin, baik itu meninggalkan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au irtikaban li nahyin, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maksiat, ya. Itu namanya maksiat. Begitu besar pengaruh dosa yang kita lakukan terhadap keimanan, ya. Karena maksiat ini juga akan melemahkan keimanan, ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Jadi iman itu sebenarnya bertingkat-tingkat. Bid'un wa sab'una syu'batan. Yang paling tinggi tingkatannya adalah qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai kalian masuk tuh. Awak lewat sobek lah. Iya. Itu bertingkat-tingkat keimanan tersebut. Maka ketika seseorang melaksanakan suatu dosa, maka iman dia semakin akan berkurang di saat itu, ya. Karena iman seyogyanya yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazinu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah. Dan berkurang keimanan tersebut dengan melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan faman fa'ala al-ma'siyah juhudan, barang siapa yang melakukan dosa juhudan, sungguh-sungguh, juhud, wa takdziban, ya,
mendustakan, artinya mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fahiya naqidatun lil iman, maka akan menghilangkan keimanan. Kama akhbar Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fakadzdzaba wa'asa, maka dia berbohong dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi faqad takunu fima duna dzalik, tapi terkadang kebalikan daripada itu, fala yahsul biha khurud minal iman, terkadang dosa yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Akan tetapi apa? Lakinnaha taqdahu fi kamalihi bin naqsi wat tashwiyah. Ya. Tetapi akan merusak kesempurnaan iman dia, ya, bin naqsi wat tashwiyah, dengan berkurangnya keimanan dia, ya, dengan berkurangnya keimanan dia. Dan wat tashwiyah, ya, keburukan-keburukan yang dia lakukan. Maka faman ata al-kabair, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa besar, kazina, seperti melakukan zina, wassariqah, mencuri, wasyurbil khamri, minum khamar, ya, ini semua perbuatan dosa besar. Wa nahwi zalik, dan lain sebagainya, ghairi mu'taqidin hillaha, tanpa dia meyakini ketika dia meminum khamar, ketika dia berzina, ketika dia mencuri, dia meyakini bahwa mencuri tersebut adalah perbuatan dosa. Dia berzina itu adalah merupakan perbuatan dosa. Dia meminum khamar, dia yakin bahwasanya itu dosa, ya. Ghairi mu'taqidin hillaha, tanpa dia kalau orang-orang yang meyakini seperti itu, maka tidak menghilangkan, tetapi ghairi mu'taqidin hillaha, ya. Orang-orang yang mu'taqid, dia tanpa dia meyakini perbuatan tersebut adalah boleh atau halal. Artinya dia tetap meyakini dalam hatinya bahwasanya itu perbuatan dosa. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, dhahaba ma fi qalbihi minal khisyah wal khusyu' wan nur, keimanannya tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Dhahaba ma fi qalbihi minal khisyah, akan hilang dari hatinya rasa takut. Wal khusyu', kekhusyukan dia dalam beribadah tidak akan ada lagi. Wan nur, cahaya dalam hatinya juga tidak akan ada lagi. Karena itu dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, idza adnaba, kalau seandainya dia apabila melakukan perbuatan dosa, aznaba, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, akan Allah titikkan di dalam hatinya nuktah, satu titik hitam di dalam hatinya, satu titik hitam di dalam hatinya, nuqtatun sauda. Fa in taba, jika dia bertaubat, wa naza'a, meninggalkan, wastaghfara, kemudian dia iringi perbuatan dosa dia tersebut dengan istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka hatinya akan mengkilap. Hatinya akan mengkilap kembali, bersih kembali. Yang tadinya ketika dia melakukan dosa ada nuktah,
Allah titikkan titik hitam dalam hatinya, semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin banyak pula nuktatun sauda. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka, ya. Orang-orang yang tidak beriman sulit untuk menerima keimanan, Allah titikkan dalam hatinya. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka akan semakin tertutup untuk menerima dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi ketika dia bertaubat kepada Allah, meninggalkan wastaghfara, suqila qalbuhu, yang tadinya hitam hatinya akan putih kembali, akan mengkilap kembali, bersih kembali. Wa in zadat, kalau seandainya bertambah dosanya, zadat, ya. Hatta ya'lu qalbahu, sampai hatinya hitam, ya, semuanya hitam. Dzakar rain, itulah namanya rain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali ron, penyakit ron itu ada dalam hati mereka, ma kanu yaksibun, dari apa yang mereka kerjakan atau atas apa yang mereka perbuat. Ada penyakit roin namanya, yaitu penyakit roin itu akibat perbuatan dosa yang setiap dilakukan oleh seorang hamba akan merusak hatinya, akan menghitamkan hatinya. Di sini muallif memberikan contoh sebagai gambaran untuk kita semua bahwasanya muallif menggambarkan tentang pengaruh dosa terhadap keimanan. Annal iman kadauhatin kabiratin, ya. Ustaz dari awal, ya, misalun, ya, misalun yu'ti taswiran, contoh yang kami berikan, taswiran sebagai gambaran, di atharil maksiyati 'alal iman, ya, pengaruh maksiat terhadap keimanan. Annal iman kadauhatin kabiratin, iman itu taubahnya seperti sebuah pohon yang sangat besar, ya. Iman itu seperti pohon yang sangat besar, sebuah pohon yang sangat besar. Fajuzuruha at-tasdiq, jazur, fajazuruha at-tasdiq, maka akarnya, taubahnya seperti tauhid, ya, atau kepercayaan, iman. Wabihi hayatuha, dengan iman tadi akan hidup, ya, dengan akar tadi akan hidup sebuah pohon. Begitu pula iman itu, ya, akan bisa bertambah dan tegak kokoh ketika kepercayaan tadi semakin kuat, ketika akidah semakin kuat. Wa furu'uha al-a'mal, sedangkan cabang dari pohon tadi, ya, ranting-rantingnya itu sebagai amal perbuatan. Wa biha baqa'uha, ya, dengan cabang ranting tadi akan terjamin kelestarian pohon. Wa hayatuha aidan, ya, kehidupan pohon tadi akan terjamin dengan adanya cabang-cabang. Kalau dia tak bertambah cabangnya, artinya berarti akarnya tidak bagus, ya, akarnya tidak bagus. Begitu juga keimanan, ketika amal perbuatan seseorang tidak ada dia lakukan, berarti keimanan dia, ya, akidah dia tidak bagus, tidak kuat. Fakullama zadatil furu', tatkala semakin
semakin cabangnya semakin banyak izdadat, semakin bertambah wa kamulat, dan semakin sempurna, ya, maka akan sempurna pula pohon tadi. Pohon akan semakin besar, ya, akarnya juga akan makin kuat. Begitu juga keimanan. Ketika amal perbuatan dia secara zahir semakin banyak dia lakukan, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya keimanan dia kuat. Akidah dia kuat. Ya, akidah dia kuat. Wa inna qasad, jikalau ranting-ranting cabang-cabang tadi itu berkurang, tasyawwahat, semakin buruk, semakin layu, semakin banyak yang jatuh rantingnya, ya, kering. Falau istamarra naqsuha, maka semakin lama akan semakin istamarra naqsuha ila an lam yabqa fiha far'un wala saqun, sampai-sampai tidak ada lagi cabangnya, wala saqun, ya. Begitu pula pohon tadi juga tidak akan ada. Ketika rantingnya, maka pohon akan semakin rusak, akan mati. Zahaba musammaha, maka di saat demikian hilanglah nama pohon tadi. Ketika cabangnya sudah tidak ada, daunnya sudah tidak ada, ya, pohonnya juga sudah rusak. Apakah kita bisa mengatakan dia sebagai pohon? Tentu tidak. Tentu tidak bisa kita katakan sebagai pohon karena tidak sempurna, tidak utuh lagi. Zahaba musammaha, hilang namanya pohon. Fa illam tukhrij, kalau tidak mengeluarkan lagi jazuruha, ya, akar-akarnya tidak mengeluarkan siqanan, ya, batang-batang, dan juga tidak mengeluarkan cabang dan rantingnya, waturik, ya, daun-daun juga tidak ada lagi, ya, bisa til juzur, maka akan kering, ya, semuanya akan kering, ya, akar pun akan semakin mengering, wataffatat biturbah, dan akan hancur akar tadi di dalam tanah. Begitulah manusia. Ketika keimanannya tidak ada, maka taubahnya dia tidak bisa dikatakan sebagai manusia yang pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah, maka boleh kita katakan dia sebagai tunggul, ya. Tunggul, zahaba musamma, hilang dia sebagai manusia yang sioianya adalah beribadah kepada Allah. Harus punya keimanan yang kuat, kepercayaan yang kuat, harus ada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesemuanya itu tidak ada, maka taubahnya seperti tunggul yang berjalan. Tidak ada namanya manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaruh-pengaruh dosa. Bahkan banyak lagi pengaruh dosa lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan juga Ibnu Qayyim mengatakan di dalam sebuah buku beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa hal pengaruh dosa terhadap keimanan. Yang pertama, beliau mengatakan seseorang yang melakukan dosa itu akan terhalang dari ilmu yang hak. Karena ilmu, ya, merupakan cahaya yang Allah berikan di dalam hati manusia, ya, sementara dosa adalah zulm. Dosa adalah maksiat yang akan memadamkan cahaya tadi. Maka tidak akan bisa disatukan antara yang hak dengan yang batil, antara dosa dengan ilmu yang hak. Maka kalau seandainya kita sudah menuntut ilmu tapi ilmunya tidak lengket, itu bisa jadi dengan dosa yang pernah kita lakukan. Akan semakin berpengaruh dosa yang kita lakukan terhadap ilmu, ya, terhalang dari ilmu yang hak. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada Waqi', ya, syakauti ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbirni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, syakauti ila Waqi', aku mengeluhkan kejelekan hafalanku kepada Waqi', ya, maka ia memberikan
bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Ya, farsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbirni. Dia mengatakan kepadaku, ketahuilah bahwa ilmu itu merupakan nur, cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Kemudian beliau juga menyebutkan seseorang yang melakukan dosa itu akan terhalang dari peroleh rezeki dan urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ayat yang sangat masyhur, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan lapangkan rezekinya tanpa dia sangka-sangka, akan datang kepadanya rezeki tanpa yang dia sangka. Di ayat yang lain Allah juga katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Yusra akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam urusannya ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang meninggalkan takwa tentu berarti dia akan mendatangkan kefakiran dan membuat seseorang tadi akan terbelit berbagai banyak urusan, ya, karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkurang akibat dosa tadi. Selanjutnya, hati akan terasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena berbuat maksiat akan semakin menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga pelaku maksiat tersebut akan jauh dari orang-orang yang baik. Dia akan selalu berkumpul dengan kawan-kawannya sesama pelaku maksiat. Ya, akan sulit dia berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim juga selanjutnya, dampak pengaruh dosa terhadap seseorang itu akan menggelapkan hati. Saya katakan tadi bahwasanya nurun, ya, ilmu itu nur, ya, iman itu nur. Maka Allah Subhanahu wa taala gelapkan hati bila mana melakukan perbuatan maksiat. Sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima nasihat orang, ya. Semakin banyak dia melakukan dosa. Kemudian maksiat itu akan melemahkan hati seseorang dan tubuhnya. Karena kekuatan seorang mukmin itu, ya, bukan bersumber dari fisik dia, akan tapi bersumber dari hatinya. Ya, bagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW punya prajurit-prajurit yang bukan badannya besar, tapi keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peperangan dengan jumlah yang sangat sedikit dengan orang yang tubuhnya biasa-biasa saja, tetapi keimanannya kuat kepada Allah, menang dalam peperangan. Kita lihat, ya. Kemudian dampak buruk dari maksiat yang kita lakukan juga akan memperpendek umur, ya. Menghilangkan keberkahan di dalam umur. Ya, umur selalu dihabiskan, lebih banyak dihabiskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya. Sementara perbuatan baik itu akan menambah umur, akan memberi keberkahannya. Karena apa? Karena kehidupan yang hakiki dari seorang hamba itu diperoleh dari hatinya yang hidup. Kalau orang melakukan maksiat, semakin banyak maksiat yang dilakukan, hatinya akan tertutup, ya, hatinya akan mati, ya. Kalau seandainya orang yang hatinya mati walaupun masih hidup berjalan di muka bumi ini, hakikatnya dia sudah mati, ya, hakikatnya sudah mati. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang kafir adalah mayat dalam keadaan mereka masih berkeliaran di muka bumi. Amwatun, kata Allah, ghairu ahya. Mereka itu adalah orang-orang yang mati, yang tidak hidup walaupun mereka hidup. Kita lihat, ya. Itu kemudian pengaruh yang lain adalah maksiat
yang kita lakukan, satu maksiat yang kita lakukan akan mengundang maksiat-maksiat lainnya, yang akan mengundang maksiat-maksiat lainnya. Semakin kita melakukan maksiat yang satu, yang lain akan kita lakukan, ya. Kemudian pengaruh-pengaruh yang lainnya, orang yang sering melakukan perbuatan dosa dan terbiasa dengan maksiatnya, maka hatinya tidak lagi merasakan perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah perbuatan jelek. Malah bisa jadi perbuatan dosa yang dia lakukan itu menjadi hal kebiasaan dia. Ya, dia tidak lagi peduli dengan pandangan manusia, bermaksiat di depan manusia biasa-biasa saja, dan acuh dengan ucapan-ucapan orang di sekelilingnya. Bahkan parahnya lagi, dia merasa bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Maka bila sudah seperti ini terjadi pada kita, terjadi pada saudara-saudara kita, maka orang-orang seperti itu tidak akan dimaafkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afiyan illa al-mujahirin." Umatku akan dimaafkan kesalahan dan dosanya kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Ya, dengan terang-terangan. Dia tidak merasa bersalah lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para santri semuanya, jangan sampai kita termasuk kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak akan mungkin terhindar dari dosa, tetapi marilah kita iringi segala perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk selalu beristighfar. Karena dengan istighfar tersebutlah yang akan membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, dia akan selalu terjerumus di dalam dosa tanpa dia mau keluar. Tetapi orang yang beriman bedanya, ketika dia melakukan dosa, dia tersadar itu adalah dosa, kemudian dia iringi perbuatannya tersebut dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, walaupun seseorang mendatangiku dengan penuh dosa sebesar langit dan bumi, kalau seandainya dia bertaubat kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Lau balagat dunubaka anana as-sama'i wal ard thumma laqitani la tusyrik bihi syai'a ataituka biqurabiha maghfirah. Ya, intinya jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari perbuatan dosa besar-besar lainnya dan dijauhkan dari segala perbuatan dosa, dan diarahkan kita, diberi hidayah untuk selalu beristighfar kepada Allah ketika melakukan perbuatan dosa. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.